sebagian besar ulama bahwa rokaat itu terhitung terakhir batas maksimumnya ruku. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kemudian dia ruku, itu kita masih dapat hitungan 1 rokaat. La sholat liman la fatihata lahu. Jadi kalau orang nggak baca fatihah, dia nggak sholat. Artinya nggak dapat 1 rokaat. 2 khutbah itu menggantikan 2 rokaat zuhur. Nah, kalau kita datang udah tinggal sholat, apakah kita masbuk khutbah? Khutbah sendiri. Gila dong ini. Ya Allah, alhamdulillah. Lu pagi-pagi dia udah dandan ya kalau orang dagang ya. Iya dong. Ben lu menor banget itu bibir. Tuh lu habis nyium teko lu merah. Astagfirullah, ini kan pagi-pagi Cum udah masak lemper, udah masak kue lapis tuh. Jadi habis itu beberes. Nggak, emang antara lu dandan sama nggak berdandan, laku nggak laku ngaruh ya? Beda. Ngaruh dong, kan Encum janda Bang Jack. Bulu matanya Bang, lihat Bang. Iya dong, harus dengan penampilan ngundang-undang Itu yang beli. Bulu mata lo kayak jembatan Ciliwung. Kan biar cetar gitu. Iya, ilah. Ini menu kita apa nih, Cum, nih hari? Ini aja nih mau nggak? Kue lapis baru. Gak bisa gitu, Top. Lu tadi dihitungnya tuh 1 rokaat, berarti lu jangan sama ikut dulu, naik lagi sholat 2 pagi. rokaat, Pak. Ya kagak lah, lu orang datang juga pas nambah lagi 1. Ya kagak. Nah, nih. Ya gitu dong. Udah sama-sama menang udah. Makanya kalau menurut gue ya, lu tuh harusnya gitu. Itu tuh Langsung namanya sholat lagi ya. masbuk, Van. Iya, jadi Itu tumben, biasanya daunnya dimakan. Kamil, Bang Jack, Bang cepet Jack. banget. Gue tadi ngimam, oh iya, ngimam di sini ya. Iya. Itu Ini tuh berantem namanya apaan sih? masbuk, Tommy. Van. Bukan mabuk nih, dia nuduh saya mabuk nih, Bang Jack. Dia kayak orang mabuk, soalnya salah mulu. Masbuk kali. Itu namanya masbuk. Oh. Bang Jack, sebenarnya masbuk itu apa sih? Apa bedanya, Mak? Kalau mabuk ya mabok. Kalau masbuk itu secara bahasa artinya ketinggalan atau seseorang yang tertinggal. Masbuk dalam sholat artinya orang yang ketinggalan rokaat dalam sholat. Masbuk itu Masbuk, bahasa. Oh, iya. Tuh, bener Artinya kan gua? Ketinggalan masbuk. Iya, tertinggal Tertinggal. atau orang yang terdahului. Jadi kalau tertinggal mulu jadi masbuk lagi. Itu mabuk. Kalau ini baru mabuk, bener. Oh gitu, tapi berarti ada tata cara bagaimana kalau kita masbuk dan juga kita disebut orang masbuk, ada batasannya gitu. Iya, jadi semua ulama sepakat, sebagian besar ulama, bahwa rokaat itu terhitung terakhir batas maksimumnya ruku. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kemudian dia ruku, itu kita masih dapat hitungan 1 rokaat. Gitu. Tapi kalau menurut yang saya tahu nih Bang Jack, Saya apa Anda? saya Oh, iya. dan yang saya ketahui, Oh, gitu. takutnya salah juga. Jadi kan kalau kita itu sholat disebut 1 rakaat kalau kita mendapatkan Al-Fatihah. Betul. Nah kalau kita datang misal imamnya udah baca surat pendek, berarti kita belum dapat Al-Fatihahnya, apalagi kalau Iya. sholatnya yang dizaharkan. Karena Imam Hanafi mengatakan dalam kitab fikihnya bahwa surah Al-Fatihah itu wajib masuk ke dalam hitungan rokaat. Iya betul. La sholat liman la fatihata lahu. Jadi kalau orang nggak baca fatihah, dia nggak sholat. Artinya nggak dapat 1 rokaat. Nah makanya. Tapi sebagian kecil ulama, sebagian besar ulama yang lain mengatakan kalau dia masih dapat ruku, dia dapat 1 rokaat. Jadi kalau saya Gitu. pribadi kadang-kadang pas datang imam udah misal Maliki Yaumiddin, wah nggak dapat dari Bismillah, Iya. ya berarti Akhirnya diulang kurang lagi. 1 Itu rakaat. lebih bagus. Berarti kan dia mencari fadilah keutamaan fatihah. Takut, iya. Karena dikhawatirkan kalau kita ngikut cuma ruku, kan nggak dapat keutamaan suratul fatihah sama sunnah surat yang kedua. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi kembali lagi harus tahu ilmunya berarti ya. Harus ada Makan ilmu. dulu. Astagfirullahaladzim, Cum, biasa aja ngasihnya dong, Cum. Sampai ke muka gini. Terima kasih. Dia udah dandan dari pagi. Iya. Tahu Pantas Ah, pas lihat datang kayak ada aja. kipas angin pas dia ngedip. Gitu. Kan badai Makanannya tuh baunya udah wangi sampai ke jalan-jalan gitu ya. Parfumnya dia. Bukan makanan. Tapi berarti orang yang masbuk dapat pahala berjamaah atau enggak? Tetap Walaupun dapat. kebagian tahiyat akhir doang gitu gimana?
gimana? Kalau tahiyat akhir itu kan nggak masuk di hitungan 1 rakaat. Tapi Kalau misalkan minum dulu. sebelum ruku misalkan gitu, Pak Jack masih dapat. masih dapat. Kalau sebelum ruku itu kita masih dapat hitungan rokaat. Contoh, imam rokaat pertama nih. Iya. Kemudian dia belum ruku, kita masuk kan? Allahu Akbar, dapat rokaat bisa dapat pertama. ya, iya. Kemudian imam ruku, kita masih dapat ruku, jebret, dapat ruku kan? Iya. Nah itu masih dapat kita hitungan rokaat pertama. Nah cuman orang jadi sering buru-buru. Ketika ruku imam, buru-buru, langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Padahal nggak lama, imamnya langsung diri, itidal kan? Gitu. Iya. Tapi secara pahala yang tadi saya tanyakan di awal itu berarti kenapa orang pengen banget untuk ikut berjamaah walaupun masbuk gak apa-apa deh ketinggalan. Iya. Karena pahalanya itu ya. 27 kali lipat kan berjamaah. Kalau misal kita pas datang imamnya lagi sujud. Nah itu tuh apa? Apakah Allahu Akbar udah gitu langsung nonggeng lagi langsung sujud atau tanpa Allahu Akbar langsung jut gitu atau gimana? Masbuk yang baik itu dia nggak nunggu ruku atau nggak nunggu imamnya diri. Dia selalu ngikutin apa gerakan imam. Yang sedang dilakukan saat itu. Jadi banyak kita lihat ada orang yang ketika imam sujud dia takbir Allahu Akbar langsung sujud. Ya gitu. Iya. Tapi Karena yang dia kejar ada juga yang nunggu tuh Pak Ustadz. ada juga. Sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian besar menyarankan untuk ikut gerakan imam. Karena yang dia kejar adalah fadilah berjamaah tadi. Walaupun sujud nggak masuk hitungan rokaat buat orang yang masbuk, tapi kan tetap dapat pahala sujudnya. Ya udah itu. Nah, ini buat Tommy dulu makan dulu ya. Buat Tommy nih, bukan buat Tommy yang ini. Oh iya. Ya udah Tommy. Enak. Nah itu kalau misalkan Ya udah makan aja dulu. Makan dulu ya. Nanya lagi. Makan dulu. Ini aja deh kan lu baru datang sini. Iya. Ini gue yang kayaknya lapar banget nih Pak. gue lapar banget. Lu emang Ngalah deh. Ya ngalah deh. Dia nanya sama Bang Jack ya. Dia tiap ada tamu begitu. Emang nggak sopan. soal masbuk lagi nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Mabuk. Masbuk. Masbuk. Lu nyala cum, apa cum? Itu Hansip atau Cum dulu? Hansip dulu. Hansip. Iya. Gimana Bang, sih? kalau masbuk kita harus nepok nggak sih Bang? Apa namanya nyolek atau itu? Iya. Apaan sih? Apaan sih? Oh ngasih tanda ke imam. Tandanya bagaimana? Imam. Tanda ke Kan kayaknya Bang Jack nih banyak banget nih orang juga yang sebenarnya nggak tahu tentang masbuk sendiri itu bagaimana tata caranya kalau dia Bang Jack, caranya cewek sama cowok tuh kalau masbuk sama atau beda? Apa ada cewek sendiri, cowok sendiri gitu? Cara ngasih tahu imamnya kali ya. cara memberitahu. Biasanya kalau sholatnya berjamaah, jamaahnya banyak, kita kan nggak mungkin tuh ngasih syarat. Tinggal ngikut doang dong. Itu masbuk dalam kasus sholat berjamaah. Ya. Tapi ada begini, kita masbuk berdua nih, misalnya kan, sholat selesai. Kita masih diri kan berdua, mau melengkapi rokaat yang belum kan. Nah, harusnya nih ada salah satu yang mundur. Ya. Itu tanda yang pertama. Dia harus mundur ke belakang. Jadi Imam Syafi'i mengatakan harus 1 langkah. Tapi Imam Malik mengatakan boleh masih berjejer, kasih tanda sedikit aja. Sambil nepuk punggung. Bikin kelompok jamaah baru istilahnya kan? Iya, ini- Sholat jamaah baru. Betul. Kalau sejajar Atau, banget Bang? kalau misalnya jamaahnya 5 nih, yang masbuk nih berlima, satu harus Maju. ada yang maju ke depan. Nah tapi sekarang pada prakteknya banyak saya pas udah sisa rokat yang masih ada gitu, pada berdiri udah Sendiri-sendiri. sendiri. Itulah. Sendiri. Ilmunya kan mungkin kita mereka nggak belum tahu tahu ya, Bang banyak Jack. nih. Iya. Nah kasus ngasih syarat dalam kasus ini harus ditepok, tapi nggak digaplok ya. Paklok gitu. harusnya mungkin caranya harus ada Langsung ganti informasi gitu pas Apaan? ganti informasi gitu. Gitu ya. Pas ganti informasi gitu tuh. Bang Jack kalau Cum pernah nempok Aivan. Aivan bilang gini, apaan sih? Nah itu Kalau laki disyaratkan untuk nepok atau mencolek. Nah kalau perempuan enggak. Pertama ada yang mengatakan salah satu kitab fikih dia dengan dehem apa? Dehem. Tapi jangan lebih. Yang kedua takbirnya kalau perempuan agak dikerasin sedikit, jangan ketinggian.
Nah kalau misalkan nih Bang Jack, kita dapatnya cuma satu nih jamaahnya, terus satu rakaat, habis itu kita sholat sendiri, misalkan yang selebihnya gitu. Nah itu gimana? Apakah Pahalanya pahala tetap berjamaahnya? sama, Benar. Atau gimana Bang Jack? Kalau dia masih dapat satu, itu tetap dihitung sholat berjamaah. Tetap dihitung ya? Tetap dihitung, karena kan dia dapat berjamaah di awal. Tapi lebih sempurna lagi kalau mereka berjamaah lagi tuh. Yang satu maju tadi itu ya? Satu lagi gini, kalau misal kita lagi jamak nih, sholat duhur dan asar. Duhur udah 4 rakaat. Pas lagi sholat asar, tiba-tiba ada yang datang mau jamaah, padahal dia mau sholatnya duhur. Lah kita lagi sholat asar, gimana kita ke asar? Gimana? Mas, maaf saya kotor ya. Itu gimana tuh? Selama memang si imamnya ini dia tidak tahu kalau mau ada makmum yang datang, nggak masalah. Masalah ya? Walaupun beda niat, yang satu mau ke asar, Nggak masalah. Yang penting masih sama-sama sholat wajib. Wah, kalau itu Gitu. sholat sunnah nih pernah kejadian sama saya Bang Jack. Saya lagi sholat sunnah nih kan, Qobliyah atau Ba'diyah. Tiba-tiba ada orang yang pengen sholat gitu. Terus dia nepuk saya. Nah, itu gimana? Nggak ada masalah. Apa kasih tanda gini? Perboden. Nggak ada masalah, karena si makmumnya dalam keadaan dia nggak tahu. Biasanya kalau pendatang nih datang ke satu kampung, kita mau berjamaah. Nah biasanya kan kita ngomong, kita mau jamak nih, jamak takdim misalnya kan. Jadi mereka yang mau makmuman pasti tahu, oh ini lagi jamak takdim, bukan sholat biasa. Nah kalau mau kosor, kita kan kosor berarti jadi 2 rakaat gitu kan. Boleh nggak berjamaah sama orang yang 4 rakaat? Atau kita memisahkan diri saja? Kita ke masjid, orang-orang lagi mau sholat duhur berjamaah, sementara kita mau dua duhur dan asar. Jadi bisa gini, boleh. Jadi si makmum sama imam kan ngomong, saya mau jamak takdim nih, dibikin 2-2. Sedangkan kalau imam yang baik pasti ya udah masing-masing aja, karena ini beda niat. Tapi kalau memang nggak tahu kasusnya, dia lanjut, kita langsung salam. Oh, Gitu. boleh tuh. Boleh. Selama memang gerakannya sholatnya masih dalam sholat yang wajib ya. Kita salam, langsung berdiri lagi biar 2 rakaatnya lagi, ikut lagi gitu gimana tuh? Lu mau bikin aturan sendiri, nggak boleh kayak gitu. Jadi beda niat dalam satu sholat itu nggak bermasalah selama sama-sama nggak tahu. Contoh imam, misalnya niatnya dia tadinya kan nggak ada jamaah dong, dia sholat sendiri. Tiba-tiba ada yang berubah, loh kenapa sih Jum? Tiba-tiba ada yang masuk. Ngerubah tuh. Dia harus ngerubah. Masih kayak kata. Kan ditepok. Pasti berak. Oh berarti ada makmum, dia harus ngerubah. Sholat saya jadi imam. Langsung ngerubah niat. Langsung niat. Nggak harus, gue imam ya gitu, enggak. Kalau nggak tahu nggak apa-apa kan Nggak ya, apa-apa. Bang Jack ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada tanda bang gimana bang? Apa? Nggak ada tanda. Udah ada yang main langsung jadi minum dulu deh, minum dulu. Jadi masuk aja. Banyak nanya nih hari ini. Minum dulu sip. Nih, Tommy tadi mau nanya apaan? Lupa makanya pokoknya Saking semangat nih dia. Bang, kalau jadi imam, belum jadi imam, tiba-tiba ada masbuk, tapi nggak ngasih tanda, terus sejajar bang, gimana tuh bang? Kita belum jadi imam. Iya nggak masalah, lagi sholat sendiri, iya. Terus tiba-tiba ada masbuk nih, cuma dia Iya. nggak ngasih tanda, udah gitu nggak ada jeda jarak antar ini, terus kita harus ngerubah. Kalau berdua mah emang sejajar kan, agak-agak sejajar kan? Beberapa ulama ini beda pendapat. Iya. Imam Malik mengatakan bahwa kalau berjamaah berdua itu disunahkan untuk sejajar. Sebagian masyarakat Indonesia pakai itu. Iya, Ada, termasuk A misalnya. Nah, kalau yang lainnya itu Imam Syafi'i mengatakan dalam dia posisi berdua ataupun berjamaah, imam harus lebih 1 langkah ke depan. Jadi harus di Walaupun depan. cuma berdua. Walaupun cuma berdua. kaki sama gitu ya? Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi beda-beda. Posisinya tapi nggak kayak baris gitu kan? Harus Enggak. tetap gitu kan? Disunah untuk di sebelah kanan. Tapi itu menurut Syafi'i. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kan Imam Syafi'i, Malik, Hambali gitu. Kalau kita boleh nggak sih pakai di sisi ini kita pakai Hambali, Combine untuk gitu ya? bab Iya. ini pakai Maliki. Jadi gini, selama niatnya bukan buat ngentengin itu maksudnya Cari yang enak. cari yang gampang, mana yang gampang. Contoh misalnya, masalah wudhu, Imam Syafi'i bilang kalau bersentuhan kulit dengan kulit bukan muhrim batal, ya kan? Tapi tidak dengan Imam Malik. Iya. Bahkan Imam Hanafi perginya lebih jauh lagi, maksudnya pendapatnya. Iya. Selama dia contoh bercumbu,
suami istri, tapi nggak sampai berhubungan, wudunya nggak batal. Karena Rasul pernah seperti itu. Yang mencium istrinya. Iya. Kenapa mukanya lu gitu? Ini soalnya anaknya mau 2 gitu. Hebat banget. Gitu. Rajin banget bercumbunya. Nah, makanya kalau misalnya kita tawaf di Masjidil Haram keliling Ka'bah, itu kan kita intiqalul mazhab, pindah mazhab. Nggak mungkin kita pakai Syafi'i kan? Wow, lagi tawaf, kesentuh cewek batal wudu lagi. Dari negara mana gitu suka gue mau kesentuh gitu. Iya, makanya disitulah manfaatnya kita tahu beberapa pandangan mazhab. Iya. Jadi boleh-boleh aja. Tapi yang lebih baik kalau memang kita menjaga, misalnya yang kita pakai, ya udah deh kalau bersentuhan batal. Kalau bisa itu ngejaga lebih bagus. Tapi kayak kalau lagi tawaf susah ya. Nah, itu makanya dia pindah mazhab. Iya, benar-benar. Nah, ini kalau misalkan masbuknya ini sholat Id nih. Oh iya. Terus kita ketinggalan yang 7 takbir itu. Takbir yang Rakaat pertama kan 7 pertama. takbir, kedua Iya, 5 kan. Iya. Itu gimana? Apa kita mesti ngulang apa gimana nih Bang Jack? sebenarnya gini, kalau dalam masalah sholat Id, kita ketinggalan rakaat pertama. 7 takbir dong. Sedangkan yang itu 5. Iya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan yang pertama taruh di yang kedua. Hah? Jadi kan kita ikut cuma yang 5 rakaat, habis 5 yang lain rakaat. 5 takbir. Yang lain assalamualaikum, kita berdiri lagi, yang 7-nya kita. Tapi yang 7. Tapi di rakaat keduanya. Tapi di rakaat kedua. Tapi Imam Hanafi bilang dengan takbir sekalipun nggak masalah. Tapi dia nggak dapat fadilah rakaat yang pertama. Yang takbir tadi 7. Gitu. Makanya ini sih kelewatan, sampai Id ketinggalan gue ya kan. Bisa aja. Ada loh kadang. Bisa aja habis keliling-keliling malam takbiran, Bang Jack, keliling-keliling Tapi tadi Jangan. belum ngerti tadi yang takbir ditaruh rakaat kedua. Jadi apakah pas kita ikut yang rakaat kedua berjamaah, kan imam 5 takbir. Apakah kita tambah 2 atau ikut imam 5 nanti pas tambahan Yang tambahan yang itu Yang rakaat yang kedua Rakaat yang kita keduanya sendiri yang itu 7. Oh, jadi yang tadi 75 dia 57. Biar nggak kehilangan fadilah 7 takbir tadi. Gitu. Emang boleh bukan Bang? 7 tambah 5. Iya, 12. Ada lagi pernah imamnya lupa. Takbirnya yang itunya cuma sekali. Kita ngingetinnya gimana? Ya, subhanallah Seperti sebenarnya. hal-hal lainnya. Nah, sekarang kasusnya gini. Rakaat pertama takbirnya ketinggalan. Nah, itu gimana? Iya kan? Misalnya udah takbir yang keempat, terus dia udah selesai nih takbirnya. Kita nambah boleh hitungan 7 kali. Di Tetap tempat. dihitung 7. Di episode lagi. Di rokaat itu juga. Di rakaat itu juga. Nah, kalau kita misalkan masbuknya itu sholat Jumat, apa sama kayak sholat Id? Kan sholat Jumat itu kan 2 rakaat kayak gitu aja. Bang Iya, Jack. takbirnya kan sama. Sama Tapi ya. kan sholat Jumat tuh katanya harus dengerin khutbah. Selama iya khutbah khutbah berarti nggak afdol ya Bang Jack. Karena 2 khutbah itu menggantikan 2 rakaat zuhur. Iya. Nah, kalau Gitu. kita datang udah tinggal sholat, apakah kita masbuk khutbah? Khutbah sendiri. Gila dong jadi. Jadi khutbah Gimana tuh kalau gitu? Yang pasti sih sebaik-baiknya sholat Jumat. Enggak emang hari ini lagi hari ini Pas gue balik nih ngajar. Assalamualaikum. Mas Bu. Tiba-tiba terima sholat Jumat. Masbuk khutbahnya belum gitu. Jangan yang lain udah bingung. Jadi gini, makanya sebaik-baiknya sholat Jumat yang dia ngikutin 2 khutbah. Sekarang kasusnya 2 khutbah nggak ngikut. Lempengan sholat yang 2 rakaat doang dia ngikut. Iya. Nah, sebenarnya itu nggak jadi masalah. Cuman fadilah kesempurnaan sholat Jumatnya nggak dapet. Gitu. Bahkan Imam Hanafi, kalau kita nggak ngikutin dua khutbah, setelah sholat Jumat kita harus sholat zuhur. Oh, Tuh, Imam Hanafi bilang kayak gitu. Karena ada juga orang yang malah dapat sholat Jumat di tahiyatnya doang. Pas tahiyat Pas baru tahiyat. nyampe. walaupun ada yang ngomong katanya nggak ada pengganti sholat Jumat, walaupun sholat duhur. Dia kok nggak Jumatan nggak usah sholat Iya. duhur. Di Ada yang salah ngomong satu juga. masjid masih ada orang yang Jumatan juga, zuhur juga. Hah? Ada. Jumatan juga, khutbah juga, Jumat juga, zuhur juga. Ada yang begitu kenapa? Karena ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasul selesai sholat Jumat, sholat 4 rakaat. Padahal itu sholat. Padahal menurut sebagian ulama itu sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah setelah sholat Jumat. Aduh, tapi Gitu. banyak banget ternyata ya ilmu tentang Makanya masbuk besok-besok aja. pecinya dipakai biar nggak Ini BS. peci bentuk baru tahu. Kalau gitu alhamdulillah. Akhirnya aku tahu. Tommy makan dulu. Ini dulu. Kan tadi udah Ini harus di cobain ini. dulu, ini tuh enak banget.